Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, kembali di channel gua Riza Sabdullah. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita bakal reaction video terbaru ya dari Manusia Plural ya. Di mana di sini videonya berjudul Mewek Rusuh di KPU dan DPR, 16 pendemo ditangkap lebaran di penjara guys. Oke, seperti apa ya videonya, kita langsung aja cekidot. Malam itu KPU udah mengumumkan hasil keputusan rakyat, saudara. Dan hasilnya Prabowo Gibran menang telak 96 juta lebih suaranya. Anies 40 juta. Ganjar 27 juta lebihan. Nah sekarang Abdol, kalau kemudian kita tidak melihat, membaca hasil yang demo di KPU, mereka menghasilkan apa? Kita pengen tahu, kita pengen lihat. Ternyata yang pertama menghasilkan perusakan fasilitas umum, dan yang kedua menghasilkan penangkapan 16 orang demonstran. Aduh, kasihan. Tidak bisa merubah hasil keputusan KPU. Bukan keputusan KPU, itu keputusan rakyat yang dibacakan oleh KPU. Jadi jangan salah kau. Kalian jangan salah. Itu mandat dari kita, itu suara kita, dan KPU membacakannya. Jadi kalau mau menyerang, kalau mau menyalahkan, jangan salahkan KPU. Salahkan masyarakat. Kenapa masyarakat masih memilih 02? Gitu loh. Silakan aja. Kalau Anda mau berhadapan dengan suara Tuhan, bukan suara rakyat ya. Adalah suara Tuhan. Gimana sih? KPU itu jangan diserang. KPU itu hanya menjadi lembaga yang mengumpulkan suara rakyat lalu dibacakan. Begitu bos. Kita akan baca nih hasil keputusannya ya. Aksi demonstrasi di KPU dan DPR. 16 orang ditangkap saat demo di DPR dan KPU. Polisi ada perusakan fasilitas umum, termasuk salah satunya katanya Niko Silalahi. Orang-orang, aduh. Itu fasilitas umum. Dibangun atas uang rakyat ya, tapi rakyat bukan hanya kalian. Saya juga rakyat, dan masih banyak rakyat-rakyat yang lain yang justru tidak ikut aksi. Kalian itu yang demo bukan mayoritas masyarakat, tapi setitik debu, setetes air dari air samudra. Berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta masyarakat yang juga punya hak atas fasilitas umum itu enggak diwakili oleh kalian. Kalian itu mewakili emosi kalian. Kalian itu mewakili kekecewaan kalian. Ya, maka pantas ujung-ujungnya merusak. Maka pantas ujung-ujungnya ditangkap. Nggak bisa. Itu bukan hanya hak kalian loh, gedung. Hak kita juga, hak kami juga. Maka tepat bila ditangkap provokatornya, ditangkap aja. Tapi saya yakin biasanya di dalam aksi demonstrasi kalau ditangkap itu nggak lama sih, langsung dibebaskan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kalau nunggu sampai lebaran kan kasihan juga. Lebaran di penjara gara-gara merusak fasilitas umum. Oke, kita baca nih. Polda Metro Jaya menangkap 16 orang dalam aksi demo yang berujung perusakan di gedung DPR dan kantor KPU. Sebanyak 8 orang ditangkap akibat kericuhan di depan gedung DPR dan 8 orang lainnya di depan kantor KPU. Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan. Aksi UNRAS di gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan untuk didalami secara simultan oleh petugas kepolisian. Kemudian dia mengatakan, Polda ya, pemeriksaan terhadap 16 orang tersebut dilakukan atas pertimbangan berbagai hal setelah aksi tidak lagi kondusif dan melakukan perusakan. Polisi sudah menghimbau massa untuk membubarkan diri. Ada perusakan fasilitas umum. Dilakukan upaya himbauan berkali-kali oleh
Kapolres Metro Jakpus. Jam 9, jam 20 dilakukan imbauan secara persuasif sehingga akhirnya dilakukan pembubaran oleh Polda Metro Jaya sekitar jam 21:30 ya. AD tidak merinci identitas 16 orang yang ditangkap tersebut. Dia hanya menyampaikan pemeriksaan kepada belasan orang itu untuk mengetahui peran dalam peristiwa tersebut. Dia menegaskan penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, namun pelaksananya harus tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Kemudian, sudah benar nih kalimatnya. Dia meminta semua peserta aksi mematuhi aturan yang tertulis dalam undang-undang bahwa batas waktu penyampaian pendapat pukul 18.00. Jadi mohon koordinator dan PA aksi melaksanakan kesepakatan yang sudah dilakukan dengan petugas di lapangan. Perbedaan pendapat hal yang wajar. Kita harus tunduk dan patuh pada peraturan, ujarnya. Oke. Jadi demo itu menghasilkan apa? Perusakan fasilitas umum. Manfaat atau tidak? Enggak manfaat. Merubah hasil putusan KPU juga enggak. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Demonstrasi disandarkan pada kekecewaan, disandarkan pada amukan, disandarkan pada jagoannya kalah, itu nggak ada manfaatnya. Yang ada merugikan, dan bukan hanya merugikan orang lain, merugikan kalian. Benar sekali ya. Merugikan diri sendiri. Hanya merugikan, guys. Demo-demo itu nggak ada hasilnya ya. Merusak fasilitas negara, ujung-ujungnya ditangkap, siapa yang rugi? Apakah saya yang rugi yang tidak demo? Enggak, saya mau nonton kalian, ada hiburan. Enggak rugi saya kalian demo itu, enggak rugi sedikit pun. Tapi kalian yang demo, rugi atau untung? Untungnya di mana? Bisa melampiaskan emosi, bisa melampiaskan kekecewaan, bisa melampiaskan amarah. Apakah bagus? Melampiaskan emosi, merusak fasilitas umum, baik atau tidak itu? Tidak baik, guys. Kan nggak baik. Ya orang bisa menilai pada akhirnya, masyarakat luas bisa menilai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalian itu jadi bahan lawakan masyarakat luas loh. Kalian datang ke sana atas nama rakyat, padahal rakyat yang mayoritas itu mentertawakan kalian, yang atas nama rakyat katanya. Bahkan memparodikan kalian, mentertawakan kalian loh. Kemarin saya ngomong, jangan sesekali mengatasnamakan rakyat. Jangan seenaknya mengatasnamakan rakyat. Atas nama bangsa, atas nama negara, atas nama rakyat Indonesia. Ujung-ujungnya, atas nama Ganjar Pranowo, atas nama Anies Baswedan. Sekarang udah keluar hasilnya KPU. Mau masih marah-marah, ngamuk di jalanan. Sia-sia, nggak bakalan membuahkan apa-apa. Itu keputusan rakyat yang dibacakan oleh KPU, bukan keputusan KPU. Hati-hati, waspada ya. Udah, kalian sebagai masyarakat jangan lagi mau terprovokasi. Jangan lagi mau terprovokasi. Ada ruangnya sekarang, apalagi di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada kekecewaan, keberatan, ada ruang. Jangan di jalanan. Negatif efeknya nggak positif. Bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada kalian yang aksi. Kalian yang akan rugi. Jangan mau ya disuruh-suruh, ditang-tang untuk aksi ke jalan. Atas nama rakyat, atas nama demokrasi, atas nama apapun. Enggak. Bullshit itu semua. Atas nama kekecewaan karena kalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi kita menyaksikan video dari Manusia Plural ya, menjelaskan tentang demo di kantor KPU dan DPR ya, dimana itu tidak kondusif ya, bakar-bakaran fasilitas umum. Sebenarnya sih benar juga ya, nggak ada gunanya ya, karena ini hasil ditetapkan oleh KPU ya. Jadi nggak ada gunanya kita demo-demo seperti itu. Kalau memang ada yang kurang berkenan ataupun ingin bukan ada tempatnya seperti Bawaslu ya, MK ya,
Oke, buat teman-teman cukup sekian reaction gua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di video reaction saya selanjutnya, guys.